Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Rubisners. Ketemu lagi bersama saya Dini Zaki di konten spesial persembahan Rubisners, yaitu persembahan rubis.co.id atau Rubis Media yang disponsori oleh Mawaddah dan sportmedan.id. Bersama Dini Zaki kali ini sebagai narasumber kita di kursi terbaik ada Bang Dedi Dermawan Milaya SE. Beliau adalah PD AMPG Sumut. Kemudian beliau juga adalah caleg DPRD Sumatera Utara Dapil Sumut 3. Assalamualaikum Bang, selamat sore. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Iya baik ya. Ini pertemuan kita untuk yang sekian kalinya ya Bang ya. Oke. Iya. Amin. Abang juga makin ganteng ya, makin bugar kayaknya. Bang, ini pertemuan yang kesekian kalinya mengagetkan juga. Ternyata Abang caleg juga sekarang ya. Ya, ikhtiarnya sekarang. Ikhtiar ya. Oke, sebelum kita menuju ke sana nih Bang, kira-kira boleh tahu nggak apa motivasi Abang menjadi anggota legislatif nih? Baik, memang hari ini saya selaku ketua organisasi, ada beberapa organisasi yang saya pimpin. Tentunya setelah saya menjalani kegiatan organisasi, saya melihat dan memang turun konsolidasi ke daerah-daerah, terkhusus pedesaan. Saya melihat pentingnya hari ini generasi muda untuk bisa duduk di legislatif agar bisa bagaimana memberikan aspirasi terkhusus generasi muda dalam hal pengembangan potensi yang ada. Tentunya bagi kami, kalaulah kami nanti duduk, akan lebih banyak yang bisa kami perhatikan dan tentunya bisa bermanfaat untuk masyarakat khususnya generasi muda. Amin, mudah-mudahan ya. Jadi ini pemacu Abang ini sebenarnya untuk generasi muda khususnya gitu ya. Sebenarnya sepenglihatan Abang, seperti apa sih generasi muda khususnya Kota Medan? Secara umum generasi muda Sumatera Utara ya. Karena saya ketua organisasi Sumatera Utara, hari ini kondisi negara kita lah ya. Memang sedikit agak merisaukan dengan nilai-nilai kehidupan. Moral generasi muda kita juga sudah mulai lemah, dan juga ketika egoisme terlalu berlebihan, tidak lagi seperti zaman dulu yang memang kita gotong royong. Saya berpikir bagaimana generasi muda hari ini jangan pragmatis dan jangan instan untuk melakukan yang sifatnya untuk kemandirian masa depan. Kita mau generasi muda kita hari ini bangkit, yang mana kita tahu dan tidak bisa dielakkan lagi yang namanya bonus demografi. Gen Z dan juga milenial presentasinya secara nasional 60%. Secara Sumatera itu mencapai 40%. Tentunya presentasi untuk Gen Z dan milenial ini sangat betul-betul perlu diperhatikan karena lapangan pekerjaan terbatas, karena masyarakat usia non produktif atau pensiun itu sedikit sekali. Apalagi di era digitalisasi industri 4.0 ini banyak perusahaan-perusahaan yang efisiensikan karyawannya. Tentunya kita banyak mendorong bagaimana anak muda hari ini harus kreatif dan bisa menciptakan social entrepreneur, ciptakan wirausaha muda agar mereka punya kemandirian dan juga bagaimana kreativitasnya dan juga inovasi-inovasi. Kita berharap pemuda Sumatera ini harus visioner di bidangnya, karena kita tahu potensi budaya alam kita luar biasa. Tinggal bagaimana anak muda itu punya semangat untuk betul-betul mempunyai mindset dalam hal menciptakan karya-karyanya dalam agar mempunyai nilai ekonomi dan bisa hidup sejahtera. Wah, luar biasa, keren diplomasinya ya. Nah, Rubisners, kalau ngomongin tentang anak muda, kayaknya Bang Dedi udah luar kepala ya Bang, karena memang sudah aktif sejak lama bergaul atau dekat dengan yang namanya anak muda ya. Sebenarnya Bang sudah berapa lama nih bergelut dalam dunia seperti ini dan dekat dengan masyarakat? Sejak kapan tuh Bang? Saya
seperti saya sampaikan waktu beberapa kali narasumber, memang hari ini kehidupan kita itu dari perkawanan dan pergaulan. Networking itu penting dalam kehidupan. Tentunya walaupun kita banyak uang tapi tanpa kawan saya rasa nggak iya juga untuk ini. Bagaimana hari ini kita dengan adanya jaringan networking dan juga perkawanan, saya rasa bisa menambah rezeki juga. Untuk berkecimpung di dalam dunia ini sendiri, sejak kapan tuh Abang mulai? Organisasi, memang saya ini dari SMA sampai kuliah sudah bergaul. Emang udah berapa Bang umur sekarang? Kalau boleh tahu? Rahasia nggak Bang? Hah? Rahasia? Pokoknya kepala pahit. Udah lama kali Bang. Enggak, itu nggak mau lagi. Nah ini kalau kita dekat dengan dunia organisasi, bergaul dengan banyak orang gitu ya. Nah ini orang tua menyikapi dengan pergaulan Abang. Pergaulannya kan nggak semuanya baik ya Bang. Apalagi Abang yang akrab gitu di tengah-tengah masyarakat harus bisa menerima dari segala jenis yang namanya manusia, karakter gitu kan ya. Nah ini bagaimana tanggapan orang tua, apalagi istri gitu, anak-anak. Nah itu gimana Bang? Wah, kalau kita waktu masih lajang ya, atau belum berumah tangga, yang namanya pergaulan itu udah tanpa batas, semua kita kawanin. Nah itu dia. Dari tukang beca ya, siapapun kita kawanin ya. Ya namanya juga kita bergaul ya. Yang penting asik-asik aja. Proses untuk dewasa itu kita perlu mencari jati diri ya. Tapi alhamdulillah kita bandelnya itu nakal ya. Bukan bandel, kalau bandel kesannya negatif ya. Iya. Nakalnya itu laki-laki itu kayaknya harus nakal, tidak. Jangan tuanya nakal, bahaya kan. Ya alhamdulillah proses itu berjalan dan tentunya namanya orang tua juga takut nantinya untuk yang melakukan di luar kegiatan yang tidak baik. Iya. Ikut arus Ikut gitu. arus ya, memang pengaruh lingkungan membahayakan untuk generasi muda kita. Karena dampak dari narkoba juga ke lingkungan. Saya rasa proses itu sudah saya jalani dan saya melihat langsung, dan saya paling tidak sudah belajar dalam kehidupan ini. Tentunya keluarga itu memang harus melihat pergaulan anak, lingkungan anak itu penting, karena kita takut anak kita nanti terdampak narkoba. Tapi untuk masalah setelah menikah, alhamdulillah istri saya waktu sebelum merit juga saya udah bilang, terus terang saya ini hidup dari pergaulan, tolong jangan dilarang saya bergaul. Jadi poinnya ya saya tetap bagaimana teman itu bisa menjadi saudara. Saya mau bersahabat itu selamanya. Insya Allah, walaupun ada yang baik dan tidak, tapi tinggal kita menyikapinya. Saya rasa itu. Oke, jadi harus ada komitmen juga berarti ya, dengan orang tua, komitmen, tanggung jawab dengan komitmennya juga Abang ya kan. Begitupun dengan istri dan anak-anak ya Bang ya, harus tetap ada komitmen. Bang mungkin boleh ada sedikit motivasi yang bisa menginspirasi lu listeners yang sedang nonton saat ini. Apa nih kira-kira yang mau Abang kasih nasihat lah bisa dibilang ya untuk mereka supaya bisa tidak ikut arus. Nah Abang kan sampai saat ini bisa dibilang berhasil berarti ya untuk melewati itu semua ya, sampai dengan detik ini nggak ikut arus walaupun semua karakter Abang udah jumpai. Ya alhamdulillah, jadi dengan proses pergaulan, proses kehidupan ya kita sudah melewati dan sudah mengetahui. Memang untuk generasi hari ini kita ya memang sedikit khawatir tentang masa depannya. Kita berharap generasi muda kita ini betul-betul mempunyai kompetensi, keahlian dan juga soft skill dalam persaingan dunia global. Kita tidak mau kita menjadi penonton di diri sendiri. Potensi sumber daya alam Utara ini luar biasa. Tinggal bagaimana pemuda-pemuda desa khususnya yang hari ini harus kita rangkul untuk berkelompok-kelompok wirausaha dan juga melihat potensi yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Karena saya sangat merisaukan karena banyak juga pemuda desa yang melakukan urbanisasi di kota. Padahal potensi desa luar biasa. Di kota juga sulit untuk menjadi pekerjaan. Paling jauh pun Gojek kan. Jadi saya berharap pemuda desa itu yang memang tanpa pemuda di desa, pembangun desa pasti terlambat. Nah, makanya saya dapilnya di kabupaten. Oh iya, dari Serdang ya Bang ya? Oke. Oke. Lebih banyak potensi untuk bisa
kita rasionalkan generasi-generasi muda di desa dan bisa kita gali potensi yang ada untuk kita kembangkan dalam berkelompok-kelompok, baik itu sektor pertanian, ternakan perikanan dan juga industri kreatif dan juga para pelaku UKM yang memang kita mau support bila mana saya duduk nantinya. Udah mulai masuk ya. Nah ini kan kita programnya atau kontennya kursi terbaik nih. Emang cocok tuh abang sebutin ya. Jadi melalui acara ini bang, kita akan tampilkan sosok-sosok gitu ya, profil-profil yang kira-kira memang cocok untuk duduk di kursi terbaik nanti di tahun depan 2024 ya. Mudah-mudahan abang bisa jadi juga nih ya. Oke. Dan tadi mengenai visi misi dan orientasi perjuangan terhadap daerah pemilihan. Abang tadi dari Serdang ya bang, yang kira-kira apa nih biar dimantapkan lagi visi misi abang? Jadi memang banyak kawan-kawan menanyakan saya besar kecilnya kan di Medan. Iya. Kenapa daerah pemilihannya di Kabupaten Serdang? Saya karena selalu konsolidasi ke daerah di Kabupaten Sumatera Utara. Saya pengennya Kabupaten Serdang ini mempunyai dataran tinggi, dataran menengah dan pesisir. Semuanya ada di Desa Serdang. Dan saya melihat gampang bagi merasionalkan pemuda-pemuda desa itu untuk bersama-sama menciptakan karya-karyanya dan melihat potensi apa yang ada di wilayah Desa Serdang. Ketertarikan saya juga karena saya selalu turun ke desa-desa dan saya melihat banyak hal yang bisa kita lakukan di Desa Serdang, dan tentunya karena saya punya organisasi yang Karang Taruna itu memang basisnya di desa kelurahan ya. Jadi kita lebih banyak untuk penguatan, memotivasi generasi muda yang biasa untuk tetap tinggal di desa dan bekerja sama dengan pemerintah desa dan melakukan hal-hal, dan itu desa wisata itu luar biasa, bisa mengkaryakan banyak orang dan juga bisa menjual produknya, dan juga para pelaku UKM juga bisa terbantu. Tentunya dengan adanya potensi desa tersebut, sektor pertanian juga kita ingin petani milenial, karena bonus demografi 2030 Indonesia Emas 2045 kekhawatiran kita karena petani-petani kita tentunya pensiun. Terus siapa lagi yang melanjutkan potensi yang subur ini? Jadi pastilah kita untuk penguatan agar pemuda desa menjadi petani milenial. Program itu sudah kita jalankan di beberapa organisasi saya. Memang harapannya pemuda desa harus pengembangannya di desa. Kemarin COVID yang bisa stabil perekonomian hanya di sektor pertanian. Ya. Yang lain agak sulit ya. Oke. Jadi listeners, dengan adanya Bang Dedi ini mungkin bisa jadi contoh juga ya, bahwa nggak selamanya orang desa itu akan sukses ke kota, tapi dari kota ke desa itu juga sukses melalui Bang Dedi contohnya ya. Justru ini mensukseskan orang-orang anak muda desa untuk bisa berpotensi dan berkarya untuk desanya gitu ya bang, nggak harus melulu ke kota baru bisa sukses dan berhasil begitu ya bang. Nah ini nih abang kan dari kota nih, istilahnya kota Medan, terus mau berkarirnya tuh di desa kabupaten dari Serdang justru ya. Kira-kira kalau dalam hal abang mau jadi caleg nih nanti tahun depan, mudah-mudahan ya, amin. Bagaimana kiat dan strategi dalam mengembangkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam di daerah pemilihan? Tadi kan abang mungkin secara garis besarnya ya, yang lebih spesifik lagi nih bang. Memang harus perlu sinergitas antar pemerintah dan juga wakil rakyat atau DPRD yang di legislatif. Kalau memang saya terpilih melalui dapil Desa Serdang, pastilah saya lebih fokus dalam hal pengembangan potensi yang ada di Desa Serdang. Perlunya komunikasi dan juga kajian dan mengklasterisasi potensi apa saja yang ada di dataran tinggi dan juga dataran menengah dan pesisir. Saya rasa luar biasa bila mana sinergitas antara pemerintah, stakeholder dan juga masyarakat dalam hal pembinaan untuk pendampingan dalam hal pelaku-pelaku usaha muda yang memang mereka harus didampingi, dan juga industri rumahan yang hari ini kita harapkan juga standarisasi produk agar bisa masuk pasar modern dan pasar luar negeri. Itu untuk industri rumahan, dan juga sektor pertanian. Saya ingin petani-petani milenial kita yang muda-muda
muda harus jangan takut lumpur, karena mekanisasi pertanian juga sekarang sudah alat aja yang bekerja, tinggal bagaimana mereka punya bentuk kelompok agar program-program dari kementerian dan juga program dari pemerintah provinsi dan kabupaten itu cukup banyak. Tinggal mereka sendiri untuk bisa pengembangannya. Program nasional juga tentang pengembangan usaha permodalan. Pihak bank sekarang sudah mensupport pelaku UKM yang tentunya tanpa bunga 0% dari 5 juta sampai 100 juta. Tentunya itu untuk pengembangan usaha. Jadi memang kita tidak mau pelaku usaha kita atau industri-industri kecil itu melakukan pinjaman, maaf, ke rentenir atau yang pihak yang bunganya terlalu tinggi kan. Jadi program nasional juga sudah ada untuk pengembangan para pelaku UKM. Oke, nah ini kan abang terlihat sekali fokus gitu ya dengan sektor pertanian gitu ya. Nah kalau untuk dunia pendidikannya sendiri dari kacamata abang, itu gimana di Kabupaten Deli Serdang? Itu yang paling penting. Saya mau bagaimana setiap desa itu dengan adanya bonus demografi, era digitalisasi ini, kita mau pemuda desa juga jangan ketertinggalan dalam persaingan dan juga teknologi sekarang. Kita mau pemuda-pemuda desa itu juga mengerti tentang era digital ini untuk bisa belajar, karena di Google cukup banyak pembelajaran, dan juga bisa mempromosikan potensi apa saja dan juga bisa menjual produk-produknya melalui marketing digital. Dan pastilah bila desa tersebut dikenal, tentunya bisa menjadi destinasi wisata dan lain sebagainya. Produk-produknya juga bisa dipamerkan ataupun dijual, termasuk UKM-nya, agar juga pemerintah melihat memang bahwa misalnya betul desa tersebut mempunyai potensi yang sesuai dengan alam yang ada. Oke. Kemudian satu desa yang saya dengar ada informasi mendapatkan dana 1 miliar gitu ya. Nah ini gimana nih cara abang mengelola dana yang tidak sedikit itu? Kalau itu kan dana DD yang salah. Dana desa memang kita nggak bisa mencampurin. Sebenarnya banyak bantuan lain di luar daripada dana desa tersebut. Saya rasa dari CSR juga banyak bantuan dari BUMN. Saya juga ada beberapa BUMN yang saya minta untuk bantuan ke kelompok-kelompok usaha muda yang ada di desa. Alhamdulillah dibantu, dan memang itu program dari pihak BUMN yang tentang pengembangan usaha. Sekarang dia jadi sedang itu di desa Bangpur, di desa Sialang, Kecamatan Bangpur itu jadi percontohan untuk entrepreneur muda. Jadi alhamdulillah saya komunikasi dengan pihak yang peduli. Jadi memang mereka support sampai sekarang dari tahun 2018 sampai sekarang. Terkait pengembangannya kelompok-kelompok yang lain juga terbantu dengan adanya percontohan yang awal itu berkembang, dan itu menjadi percontohan yang peduli untuk bisa mensupport program entrepreneur muda atau wirausaha muda yang memang mau belajar. Dan memang bantuan tersebut saya rasa sangat bermanfaat bila mana itu dikomunikasikan, dan tentunya harapannya juga instansi ataupun tidak hanya BUMN, instansi-instansi lain juga sebenarnya ada dari CSR untuk membantu anak-anak muda, generasi muda agar dalam hal pengembangan usaha. Wah, ini abang harus bisa dengan benar nih bang mengelola itu semua, karena abang memang wakil dari masyarakat gitu kan ya. Jangan sampai seperti kedengaran yang sudah gitu ya, sudah di atas lupa kalau jadi wakil rakyat. Bang, ini mau tahu, abang kan pasti punya tim ya. Nah, untuk kegiatan-kegiatan abang nih yang emang sekarang udah berjalan di Kabupaten Deli Serdang untuk bisa lebih mendekatkan dan membuktikan bahwa memang abang itu adalah yang terbaik, bisa duduk di kursi terbaik. Wah, ini gimana nih bang? Apa yang sudah bang lakukan? Itu semuanya proses. Saya nggak mesti jadi anggota dewan juga sudah turun ke bawah. Oke. Tapi sebatas manalah saya kalau sebagai ketua organisasi tentunya hanya berkomunikasi dengan pihak pemerintah ataupun dengan pihak BUMN untuk membantu pengembangan dunia usaha terhadap komunitas anak-anak muda.
Tapi bila mana saya duduk, memang saya niatkan bagaimana hidup ini kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Kairunas ampau binas, sebaik-baik manusia bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi saya tidak mau duduk di legislatif ini bukan cari kerja, Pak. Kalau cari kerja saya rasa sudah cukup lah untuk keluarga. Tapi kita hidup bagaimana bisa mempunyai kepuasan dalam membantu masyarakat, bukan hanya karena pada podcast ini, enggak. Saya niat saya itu karena tentunya kalau duduk lebih banyak, lebih besar lagi ya bisa kita aspirasikan pada generasi muda kita yang memang butuh hari ini perhatian dan pendampingan, dan dalam hal pengembangan mereka untuk bisa mandiri saja dalam hal hidup untuk sejahtera. Saya rasa pentingnya yang muda-muda untuk duduk di legislatif dan peduli terhadap masyarakat. Tentunya program-program yang ada di pemerintah disinergikan dengan kebutuhan yang ada di daerah-daerah, khusus di desa. Oke. Nah, selain program-program yang berkualitas yang memang penting buat masyarakat, khususnya Kabupaten Deli Serdang karena memang dapil Abang, kira-kira kalau terpilih nanti Abang tentunya siap juga dong ya buat rumah aspirasi di daerah pemilihan tersebut. Saya akan buka call center. Oke. Tidak hanya di Serdang, tapi di Sumatera Utara. Karena tadi pentingnya informasi dari bottom up itu dari bawah. Karena kami yang di Dewan ini atau di legislatif di mana dulu yang memang menjadi wakil rakyat dan diamanahkan oleh puluhan ribu orang. Bagi saya ini menjadi beban moral tanggung jawab saya untuk akhirat. Jadi apapun hari ini yang kita berikan, tak usahlah kita ingat. Tapi kalau orang lain baik terhadap kita akan ingat seumur hidup kita. Itu moto hidup saya. Jadi memang kita berbuat aja semampu kita. Memang banyak juga yang kita rasa kalau berlebihan mereka itu terlalu manja atau bahasanya. Jadi memang bahasa Abang aja lah. Iya. Jadi mereka itu udah kenakan. Kita mau mereka tuh jangan berpikirnya instan, ini proses. Kita juga ini proses kan. Nah, mau jadi pengusaha juga semua proses. Jadi belajar dari kecil dulu untuk kalau yang namanya rugi sejuta 2 juta biasa lewat sekolah. Kadang-kadang kita selalu mensupport itu harus menjadi motivasi. Kegagalan itu adalah belajar dari. Saya rasa perlunya kita untuk membuat konsep kerja yang memang tepat sasaran. Oke. Nah, Bang, untuk nyemplung dalam dunia politik ya, apalagi Bang sekarang lagi nge-like nih. Tentunya Bang perlu banyak biaya dong ya? Enggak juga lah, ini coba karena nyalek juga. Gimana tuh Bang? Ya untuk. Tapi ada lah. Ada lah. Pasti ya. Oke. Kalau namanya caleg, ya nggak mungkin namanya profesional tim kan nanti. Iya benar. Dalam kan semuanya kan perlu profesional. Betul. Tapi angkanya nggak mau juga saya terlalu gimana kali gitu. Iya. Karena niatnya juga. Artinya semampunya atau diusahakan atau gimana? Ya, alhamdulillah ada juga bantu dari kawan-kawan. Amin. Sponsor. Berarti kalau udah ada sponsor, yakin banyak yang percaya dong kalau gitu sama Bang Deddy ya. Alhamdulillah ya. Berarti bukan banyak yang sayang. Bang saya. Nanti yang di rumah marah Bang, banyak yang sayang. Enggak, Bang sayang. Sayang tanda kutip ya. Bang, Abang ini kan pasti banyak sekali kegiatannya. Gimana nih cara Abang menjaga stamina, kesehatan? Karena kan harus mundar-mandir ke sana kemari, bertemu dengan ini, bertemu dengan itu, gitu kan. Hari ini aja mungkin kegiatan Abang kemana aja nih Bang? Ini jadwal kedua, nanti ada 2 Ada lagi. Nah, itu gimana cara Bang jaga kesehatannya? Iya, memang. Minum ini enggak obat kuat kah Bang? Biar ada sponsor gitu nih Bang. Memang banyak banget undangan kalau nggak pun saya caleg, jadwal untuk konsolidasi ya, namanya kawan-kawan pengen kita hadir, perlu kita silaturahim lah. Silaturahim itu memang ada komplain anak saya perempuan. Dia bilang apa ini waktunya untuk orang lain ya, makanya kadang-kadang kalau 1 minggu itu saya pengen itu di rumah sama anak-anak. Tapi memang memang niat kita dan orang istri saya juga awalnya
tidak setuju saya ikut di politik dan ikut di caleg karena pasti waktu saya terbuang cukup banyak kan. Jadi tapi setelah saya minta izin, dia juga agak komplain katanya politik itu kejam, politik itu tak kenal kawan, Betul. sering memfitnah. Saya bisa merasakannya, memang tergantung manusianya. Tinggal kita bagaimana hari ini berpolitik itu bisa bermanfaat dan bisa, ya, seperti saya sampaikan tadi, bisa menjadi manusia yang memang bisa membantu orang lain. Jadi hidup kita ini ada artinya gitu. Jadi bisa menjadi amal jariah satu lagi menjadi kebanggaan saya dan juga anak-anak saya nantinya. Biasanya saya bisa menciptakan kelompok-kelompok anak muda yang sukses nantinya. Amin. Ini sih begitu. Amin, mudah-mudahan ya. Baik, dia paham juga, oh ya gitu. Jadi ya niatnya itu aja. Jadi memang tanggung jawab. Nah, dia bilang juga tanggung jawab untuk menjadi anggota dewan itu kan diamanahkan puluhan ribu orang. Itu jangan main, nanti sumpahin orang puluhan ribu. 40 orang aja bahaya. Ya tadi kita hanya ya Ilahi ta'ala ya. Jadi ya bagaimana hari ini menjadi tanggung jawab moral saya sampai akhirat bila saya tidak melakukan sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi ya makanya saya buat call center, minimal tim saya nanti akan bisa mendapat informasi untuk bisa memberikan pelatihan khususnya program untuk bisa kemajuan potensi Kabupaten Deli Serdang khususnya umumnya Sumatera Utara. Oke, supaya bisa langsung lebih dekat lagi dengan masyarakat ya Bang ya. Nah ini ada yang menarik nih Bang dari Rubis Nurse yang lagi nonton kita di TikTok ya. Nah ini ada yang nanya nih Bang, berarti dia akan langsung ya. Nah katanya gini, gimana tentang remaja masjid yang brutal sekarang ini? Kalau dari tanggapan Abang sendiri menanggapi remaja masjid yang brutal ini gimana nih Bang? Udah remaja masjid tapi brutal, nah. Kalau dengar dia nih. Jadi? Karena saya termasuk dewan penasihat remaja masjid mengantisipasi geng motor. Aduh, ini saya juga salah dapat informasi ya. Itu dia Bang, bahayanya kalau kita dengar berita yang hoax ya. Remaja masjid saya rasa bentuk pedulian terhadap lingkungan ya, itu baik saya rasa, karena memang pihak aparat sendiri juga keterbatasan personel, perlunya kerjasama masyarakat dan aparatur negara untuk penanganan masalah geng motor. Kita juga hal ini khawatir kenapa anak-anak masih kecil loh Mbak. Iya. SMA itu udah, mereka memang, saya riwayat lagi itu lebih ekstrim sekarang nih dibanding kita waktu masih SMA. Jadi mereka tuh seperti mencari jati diri atau perlu sesuatu yang memang menjadi kebanggaan. Jadi kita juga ada, tapi sadis banget. Iya. Banyak juga saya dengar itu, malah ada juga keluarga kawan kena seperti itu. Jadi kita prihatin. Jadi bagaimana caranya itu bukan tidak bisa tugas daripada aparat polisian dan TNI saja, tapi semua pihak harus ikut serta termasuk keluarga terutama harus tahu untuk menjaga anaknya dalam hal lingkungan. Kita tidak mau anak kita masuk geng-geng yang tidak baik. Kita mau anak kita itu berkelompok dan bisa bergaul dengan yang kegiatan positif. Tujuannya untuk bisa membuka mindsetnya, untuk bisa bersaing dalam hal yang positif dan dalam pengembangan kemandirian personality untuk bisa menciptakan anak muda yang tangguh dan terampil. Bukan yang anarkis ya. Iya. Nah itu dia, jadi artinya yang namanya perihal anak muda ini bukan cuma semata urusan pemerintah atau kepolisian, tapi lebih kepada orang tua itu tetap harus gitu ya Bang ya. Yang namanya anaknya sendiri ya harus tetap dijaga, diketahui lingkungannya seperti apa gitu ya Bang. Nah ini mengenai dukungan nih Bang, ini udah menit-menit akhir ya Bang ya, obrolan kita nggak berasa. Seberapa besar dukungan keluarga Abang ikut caleg orang tua, istri, mungkin bisa diceritakan lagi? Ya, yang jelas pengorbanan waktu pasti ya. Kalau untuk dukungan ya pasti berdoa terus, insya Allah bisa amanah jadi wakil rakyat, dan tentunya keluarga menjadi prioritas saya, dan juga bagaimana amanah yang diberikan juga bisa
menjadikan kebanggaan keluarga. Saya berharap insya Allah kalau memang diberi amanah menjadi wakil rakyat, namanya wakil rakyat kan, Iya. jadi kita bisa menyuarakan aspirasinya dan bisa mensupport program-program tentang kelompok usaha. Saya terus mendorong kelompok usaha karena bonus demografi itu tidak main-main, Mbak, karena lapangan pekerjaan terbatas. Bagaimana hal ini mudah betul gali potensi di dirinya, kompetensi untuk kreatif dan selalu berinovasi. Tapi saya berharap juga ke depan bisnis digital juga menjanjikan, dan tentunya untuk generasi muda kita juga harus mempunyai pendidikan yang kompetensi. Memang keahlian itu penting kan. Perusahaan-perusahaan juga maunya yang spesifik. Iya. Jadi memang saya rasa itu aja. Oke, jadi listeners mulai dari sekarang coba cari, kenali diri kalian, apa yang skill yang kalian paling minati, perdalam itu supaya bisa menjadi potensi diri ya Bang, karena itu penting. Nggak harus yang hebat-hebat ya Bang, dimulai dari yang sederhana, kayak kita nih sekarang buat podcast ya Bang. Nah sekarang podcast di mana-mana tuh gitu ya. Ini namanya industri kreatif. Nah, oke itu dia. Bang, terima kasih ya Bang ya. Sayang terus, amanah selalu, mudah-mudahan dilancarkan, niat baik pasti insya Allah nanti dimudahkan jalannya ya Bang ya. Amin, amin. Nah, Rubisners, ini dia profil Bang Deddy Darmawan Milaya SE yang sudah meluangkan waktu hadir bersama dengan kita sore hari ini di kursi terbaik untuk edisi hari ini. Dan Bang Deddy Darmawan Milaya SE ini adalah pemimpin daerah AMPG Sumatera Utara ya Bang ya. Kemudian juga caleg DPRD Sumatera Utara Dapil Sumut 3 yang sudah memberikan inspirasi dan juga memotivasi kita untuk bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi, mengenal diri kita lebih baik lagi, sehingga kita bisa mengasah apa yang bisa menjadi skill kita untuk membuat kita ke depan menjadi yang terbaik. Bang, mudah-mudahan yang terbaik juga ya di tahun depan ya Bang ya. Terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Zaki pamit, kita ketemu lagi di kursi terbaik dengan narasumber lainnya. On my body, I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in